jumpa saudara dan saudari yang terkasih, salam damai dan salam Imago Dei. Pada minggu Prapaskah pertama ini, kita akan merenungkan Injil Lukas bab 4 ayat 1-13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari Minggu ini, seluruh gereja Katolik memasuki masa Prapaskah dalam tahun liturgi. Kita semua diajak untuk berpuasa dan berpantang, yang kita awali pada Rabu Abu kemarin. Tentu saja gereja menyiapkan waktu khusus ini dengan harapan bahwa nantinya setiap pengikut Kristus bisa layak merayakan hari Paskah dengan sukacita. Dalam Injil dikatakan bahwa Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun selama 40 hari dan tidak makan apa-apa atau puasa. Mengapa harus 40 hari dan 40 malam kita berpuasa dan berpantang? Angka 40 ini merupakan angka simbolis di dalam kitab suci yang bisa membantu pertumbuhan rohani kita. Misalnya, umat Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Ini adalah waktu yang berguna untuk memurnikan diri di hadapan Tuhan. Nabi Musa pernah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam sebelum ia menerima 10 perintah Allah. Nabi Elia juga melakukan puasa selama 40 hari dan 40 malam. Tuhan Yesus sendiri melakukan puasa selama 40 hari dan 40 malam sebelum mewartakan kerajaan Allah. Gereja juga melakukan retret agung selama 40 hari dan 40 malam supaya layak merayakan kebangkitan Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan sering mengalami bagaimana iblis mencobai kita. Coba kita renungkan pengalaman kita masing-masing. Dan bagaimana sikap kita? Apakah kita tergoda dengan rayuannya? Jika Roh Kudus Allah ada dalam kita, tentu kita tidak akan tergoda dan kita akan ikut jalan Tuhan. Tetapi kita tidak pungkiri bahwa kita pernah jatuh dalam kelemahan kita. Maka pada saat yang berahmat ini, kita mohon ampun kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang maha rahim dan maha belas kasih. Untuk memperoleh rahmat dan belas kasih Tuhan, manusia harus bertobat.
Pertobatan yang benar bukanlah menyangkut hal-hal lahiriah saja, tetapi pertobatan hati. Hati adalah totalitas hidup manusia. Pertobatan hati memungkinkan kita untuk berbalik kepada Tuhan. Dia adalah kasih, dan Allah yang Maha Rahim akan mengubah hidup kita dengan cara apa? Yaitu dengan melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, melakukan perbuatan amal kasih kepada sesama yang miskin, rela berbelah rasa dengan sesama yang berkekurangan. Kedua, selalu tinggal dan hidup bersama Kristus dengan tekun berdoa. Ketiga, dengan berpuasa dan tapa. Ketiga hal inilah petunjuk praktis dari Tuhan Yesus bagi kita dan merupakan satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Kita harus melakukannya dengan setia sebagai tanda kita berbagi kerahiman Allah dengan sesama. Amin.